Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu rasuli mujtaba Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittabi'ahuda amma ba'du. Kita panjatkan syukur kepada Allah. Apa kabar siswa-siswa yang Ustadz sayangi? Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi baru semester genap kurikulum 2013, iman kepada malaikat Allah. Masuk ke materi iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Arti iman dan beriman. Iman artinya percaya atau yakin. Beriman mempercayai atau meyakini. Artinya meskipun tidak ada bukti atau tanpa kita melihat, kita mempercayainya. Itulah perbedaan iman dengan sains. Apa bedanya? Kalau iman percaya walaupun tanpa ada bukti yang terlihat secara mata. Akan tetapi sains kita baru percaya kalau itu terlihat mata. Misal kita baru percaya pesawat bisa terbang kalau kita melihat pesawatnya terbang. Kalau iman kita percaya meskipun tidak perlu dibuktikan. Misal siapa yang bisa membuktikan adanya malaikat dengan matanya? Maka mata tidak mampu melihat. Maka di situ pentingnya percaya meski tanpa bukti. Berikut definisi malaikat. Apa hal-hal yang berkaitan dengan malaikat? Malaikat adalah makhluk yang gaib. Gaib berarti tidak terlihat, tidak nampak. Kemudian malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu makhluk yang taat dan tidak bermaksiat kepada Allah. Maka definisinya malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti beriman kepada malaikat mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah yang merupakan makhluk yang gaib diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan perintah atau tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ada yang dari penciptaannya sampai hari kiamat, ada yang sujud saja, ada yang ruku saja. Nah, itulah ketaatan mereka. Jadi kalau ada riwayat menyampaikan seperti ini, malaikat itu melaksanakan maksiat, Harut dan Marut ya yang sering kita dengar, maka itu batil, cerita yang mengada-ngada. Karena didalil di dalam surah berikut, malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah. Dalil iman kepada malaikat. Nah, tentunya Ananda harus punya bukti ya. Apa sih bukti bahwa malaikat itu ada? Walaupun kita dengan iman ya, bukti kita adalah di dalam Al-Qur'an ya. Iman kepada kitab di dalam Al-Qur'an. Dalil nakli. Nakli berarti berdasarkan nas atau Al-Qur'an dan atau hadis. Di Quran surah Al-Fatir ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap
masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Nah, berikut adalah dalil adanya malaikat berdasarkan Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengimani malaikat? Ya, berdasarkan akal kita yang kita kenal dengan dalil akli. Untuk dalil akli, Ananda sekalian bisa membayangkan adanya kematian, ya, yang baru-baru saja Sriwijaya Air yang jatuh ke laut. Di situ ada penumpang 50 orang, ya. Kemudian 12 awak kapal, petugas, dan di situ mereka dinyatakan tewas, ya, di tempat sekaligus. Dengan adanya kematian, itu membuktikan adanya malaikat. Mengapa? Karena salah satu tugas malaikat yang kita imani, malaikat pencabut nyawa atau yang dikenal dengan malakul maut. Berikutnya, dalil berikutnya dari kejadian itu, Ananda juga bisa membayangkan malaikat yang Allah beri tugas berupa meniup sangkakala. Malaikat siapa? Israfil. Ditemukan jasad-jasad korban pesawat Sriwijaya Air itu berhamburan, potongan-potongan. Boleh jadi mungkin ada yang dimakan ikan, ya, dan satu ikan yang lain boleh jadi akan memakan daging korban yang bercampur baur. Nanti ada pertanyaan, bagaimana cara Allah membangkitkannya? Nah, ternyata Ananda sekalian, ini merupakan iman, ya, kepada salah satu malaikat namanya malaikat Israfil. Kenapa? Karena salah satu tugas malaikat Israfil nantinya meniup sangkakala, menghancurkan alam semesta dan nanti membangkitkan. Dan bagi Allah hal tersebut sangat amatlah mudah. Nah, itu dalil aklinya. Atau lebih dekat dari kita yang tidak nampak, itu belum tentu tidak ada. Misalnya angin, ya, Anda tidak melihat angin, tapi bisa merasakan. Gak usah jauh-jauh. Ada satu ruangan temannya kentut, nah pasti ribut. Nah, ya, nah itu adalah dalil akli berdasarkan akal. Adanya bencana, ya, dan lain-lain, itu bukti adanya malaikat. Oke, lanjut kita ke nama dan tugas malaikat. Malaikat yang pertama, Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, Jibril menyampaikan wahyu, dan sekarang malaikat Jibril tidak lagi menyampaikan wahyu karena pintu wahyu sudah tertutup. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, apa tugas Jibril sekarang? Nah, ini menjadi pertanyaan nih, pertanyaan kritis dari para siswa. Maka kembali ke poin awal, sesungguhnya malaikat Allah ciptakan memiliki tugas tertentu. Dan sebagaimana para malaikat yang lain selalu bertasbih, selalu berzikir. Dan dalam riwayat menyampaikan Jibril akan turun, ya, ketika di dalam bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, itu adalah bagian dari tugas. Jadi jangan kita pikir malaikatnya seperti orang pengangguran, ya. Kayak misalnya malaikat Israfil kan meniup sangkakala lalu nongkrong di Murjani sana, ya. Enggak seperti itu. Mereka adalah makhluk yang taat dan tidak akan menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang barat nyebut mungkin Gabriel, ya. Kalau kita kan Jibril. Malaikat yang kedua, Mikail. Tugasnya menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada para makhluk. Makanya disebutkan rezeki itu tidak akan tertukar. Kalau orang barat nyebutnya Mikael, ya. Nah, ini Mikail. Kemudian Israfil, tadi disebutkan meniup sangkakala menjelang datang hari kiamat. Tadi sudah Ustadz sampaikan, ya, tugas-tugasnya sebelum itu terjadi. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana sih besarnya trompet yang digunakan Israfil?
Maka Ananda sekalian, ternyata ahli sains, ilmu pengetahuan modern hari ini mendapati bahwa alam semesta itu mengembang. Dia mengecil, kemudian mengembang sebagaimana balon yang kita tiup. Maka para ilmuwan sudah meneliti hal itu dan mendapati sesuatu yang mencengangkan. Apa yang dia dapati? Ternyata bentuk sangkakala, bentuk alam semesta mirip dengan terompet. Maka kita bisa bayangin ya, semua sama-sama sedahsyat apa nantinya bunyi yang akan dikeluarkan trompet dari Israfil, karena alam semesta itu sendiri merupakan trompet yang akan ditiup. Nih, wallahu alam bissawab. Tentunya hanya Allah yang akan mengetahui. Malaikat yang berikutnya Israel. Untuk penamaan sendiri tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Akan tetapi di dalam Quran surah Sajadah bisa kita lihat nama yang disebutkan Allah untuk malaikat ini adalah Malakul Maut. Israel di sini dari riwayat kisah Israiliyat atau kisah-kisah Bani Israel. Tugasnya adalah menjemput kematian setiap makhluk. Mungkin ada yang nanya tadi, Ustadz, bagaimana sih caranya Israel mencabut nyawa? Sriwijaya Air itu kan ada 50 nyawa sampai tambah 12, jadi 62 nyawa di waktu yang sama. Terus di Cina itu mungkin ada juga yang meninggal dunia. Terus di Eropa juga ada yang meninggal dunia di jam yang sama. Gimana tuh Israel? Apa delay nantinya? Ananda sekalian, ruang dan waktu itu Allah yang menciptakan. Boleh jadi bagi setiap orang detik yang sama, tapi boleh jadi ketika Allah ciptakan ruang dan waktu, maka menjemput kematian di waktu yang sama di negara yang berbeda tidak mustahil bagi Allah. Makanya kan Allah Maha Besar, ya, Allah Maha Sempurna. Jadi hal-hal yang terbatas pada diri makhluk yang kita bayangkan tadi, bagi Allah itu sangatlah mudah. Nah, tadi Israel, ya. Berikutnya malaikat Raqib dan Atid, ya. Ini tugas malaikat ini mencatat amal baik dan buruk manusia. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Ini juga sama nih pertanyaan model kayak malaikat Israel tadi, Malakul Maut tadi. Apakah Raqib Atid ini banyak orangnya? Nah, masalah hal itu tadi kata saya sampaikan, tidak perlu kita sampai pikirkan ke sana, ya. Tugas kita sebagai manusia mengimani mereka ada, ya. Tidak perlu memikirkan apakah mereka banyak atau mereka berdua saja, ya. Lalu misalnya Atid lagi sakit, bisa absen, tidak, ya. Jadi itu pemikiran-pemikiran kita yang amat sangat sempit, ya. Tugas kita di muka bumi adalah berusaha sebaik mungkin beramal soleh dan menjauhi larangannya. Berikutnya Munkar dan Nakir, ya. Ini tugasnya memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur. Ustadz, ada pertanyaan Ananda sekalian. Misalnya ada ujian, terus nanti Ustadz kasih jawabannya. Kira-kira Ananda akan bisa nggak jawab ujian itu? Tentu bisa, ya, dikasih jawaban, lalu tinggal nyontek jawaban Ustadz yang Ustadz kasih aja. Enak, ya. Begitu juga Munkar dan Nakir, ya. Kita sudah tahu berdasarkan riwayat baginda Rasulullah SAW, pertanyaan di kubur, di alam kubur, ya, akan Allah tanya, akan mereka tanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa saudaramu, apa kiblatmu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah nantinya kita mampu menjawab hal tersebut? Kadang Ananda sekalian, Ananda tahu tuh jawabannya ketika nanti Ustadz tanya, tapi ketika Ustadz minta maju ke depan, Pak, gugup, ya. Akhirnya mulut tuh terkunci. Kenapa hal itu bisa terjadi? Maka diberikan Rasulullah SAW sudah mengasih tahu, ya, bahwa salah satu cara agar kita mudah untuk menjawab pertanyaan kubur, ya, salah satunya adalah apa? Oke, ya, menjaga salat 5 waktu, ya. Kemudian Ananda sekalian juga berhati-hati dengan amalan-amalan yang akan menjerumuskan kepada siksa kubur. Berikutnya malaikat Malik, ya, menjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Dari nama-nama malaikat tersebut, ya, maka Ananda akan berusaha sebaik mungkin. Apa yang akan diusahakan? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, mengimani malaikat Jibril, ya. Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu ilmu kepada para nabi.
Maka bagi ananda yang mengimani adanya Jibril ya, dalam sehari-harinya akan selalu bersemangat menuntut ilmu ya, meskipun dalam keadaan pandemi kita kesulitan dalam belajar, maka siapapun yang mengimani Jibril, adanya malaikat Jibril, maka dia akan selalu bersemangat meskipun dalam keadaan daring ya atau luring, dan selalu bersemangat absen ya ketika Ustadz berikan absen, dan semangat untuk selalu mengerjakan tugas tepat waktu, karena ini belajar amanah kepada tugas yang guru berikan. Dan bagi yang kesulitan mengerjakan tugas ya yang diberikan ustadz atau ustazahnya, silakan konfirmasi kepada ustadznya, jangan diam saja ya. Kemudian malaikat Mikail menurunkan rezeki, maka di sini penerapannya adalah kita diminta untuk mencari rezeki yang halal ya, tidak ada rezeki yang haram. Jika Anda menyampaikan rezeki dari cara yang haram, mencuri, itu bukan rezeki, karena ternyata barang dari curian atau barang haram akan jadi daging, dan daging itu akan berhak masuk neraka. Jadi Anda sekalian, semangat kita nanti suatu hari kalau sudah besar ya, tidak menyuap ya untuk masuk, misalnya mau masuk polisi ya, tidak menyuap panitianya. Nanti kalau sudah menyuap, gajinya juga akan menjadi haram. Oke, jadi berusaha sebaik mungkin mencari rezeki yang halal. Berikutnya Israfil meniup sangkakala, berarti mengimani tentang hari kiamat, dan kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Maka kalau kita mendengar kata Israfil ya, maka ingat nih teman-teman, kalau yang di Korea Selatan itu ngetrennya itu bunuh diri ya. Jadi jangan kita anggap bunuh diri itu sudah selesai. Maka kita sebagai seorang muslim yang mengimani malaikat Israfil itu ada, menyampaikan bahwa akan ada hari di mana dipertanggungjawabkan seluruh amal. Jadi teman-teman nggak usah baper dengan teman-teman yang lain ya. Misalnya ada teman yang menghina, ya santuy aja ya. Kenapa? Karena segala sesuatu perbuatan orang itu akan dipertanggungjawabkan. Mungkin kalau dia di dunia nggak mau minta maaf, ya minta aja nanti di akhirat, kan lumayan dapat amal dia. Wallahu a'lam bishawab. Israel ya, mencabut nyawa atau kematian. Maka kita juga menyiapkan diri kita agar menjadi kematian yang kita idam-idamkan, meninggal dalam keadaan beribadah, meninggal dalam keadaan berbuat baik. Itulah kematian husnul khotimah. Raqib dan Atid sama seperti Israfil ya, mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Mereka adalah CCTV-nya Allah yang tidak pernah rusak ila yaumil qiyamah. Munkar dan Nakir ya, kita mempersiapkan dan kita waspada ya, akan ada alam kubur. Berikut amalan-amalan yang bisa menjerumuskan manusia kepada siksa kubur. Nah, ini yang biasa dilakukan ikhwan nih ya. Kencing berdiri. Nah, ini berbahaya ya ternyata. Ketika kencing berdiri Anda sekalian, ternyata air kencing itu masih tersisa ya, tersisa. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat ya, apa yang terjadi? Kencingnya kena celana, otomatis celananya akan tidak sah sholatnya, dan itu terjadi. Jadi kita dianggap tidak sholat. Nah, maka Anda sekalian, carilah tempat kencing, atau Anda nanti suatu hari jadi desainer ya, masjid atau hotel ya, bikinlah tempat kencing yang duduk. Jadi duduk itu bukan cuma perempuan saja, tapi laki-laki semestinya harus duduk, sebagaimana sunnah Nabi SAW. Jangan kencing berdiri. Nah, itu contoh ya, kencing. Dan ini berikutnya yang lainnya. Malaikat Malik menjaga pintu neraka ya, maka kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak terjerumus dengan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kepada api neraka. Misal ya, ini dalam Al-Qur'an. Nah ya, Quran surah Mudassir 42-43 yang berbunyi, "Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Para penghuni surga berkata kepada penghuni neraka, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kalian menjadi penghuni saqar? Lalu penghuni neraka berkata, "Qalu lam naku minal musallin." Dulu kami di dunia tidak melakukan sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapapun ya Anda sekalian mengimani malaikat Malik ya, berarti mulai detik ini mari sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya dan subuh, walaupun dalam keadaan pandemi, jangan sampai kita lalaikan, karena Allah sudah kasih spoiler ya, berita-berita masa depan di Quran surah Mudassir.
ayat 42 43, siapapun yang tidak menjaga salatnya maka dia menjadi penghuni neraka Saqar. Yang neraka Saqar dikasih beritahukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam panasnya ketika seorang manusia meletakkan kakinya ke debu malaikat neraka Saqar, yang mendidih adalah otaknya. Nauzubillah summa nauzubillah. Malaikat Ridwan, ini berarti kita diminta untuk selalu berusaha punya amalan-amalan yang bisa memancing kita menuju pintu surga, menjaga sholat, ya, berkebalikan dengan api neraka. Oke, itu adalah aplikasi dari mengimani nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Silakan nanti Ananda cari, ya, selain yang Ustadz sampaikan. Sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat yang pertama adalah diciptakan dari nur. Kemudian selalu taat dan patuh pada perintah Allah, tidak pernah membangkang mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. Ini jadi dalil, ya, kepada kita kalau ada anda mendengar cerita tentang malaikat yang berbuat dosa, yang pernah mendengar ceritanya, ya, Harut dan Marut, sesungguhnya itu sudah dijawab oleh Allah di dalil ini berikut, ya. Nah, ya, yang durhaka bukanlah malaikat, tapi yang durhaka adalah oknum manusia yang menyalahgunakan ilmu yang diberikan. Sihir, ya, sihir di zaman Nabi Sulaiman. Berikutnya, tidak berjenis kelamin, laki-laki, wanita maupun apalagi bencong, ya. Berikutnya, bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Anda sekalian, ada hal yang menarik ketika malaikat itu berubah wujud, ya. Ada perbedaan perwujudan malaikat dengan jin. Apa perbedaannya? Berdasarkan cerita di dalam Al-Quran, ketika malaikat menyerupai wujud manusia, dia akan menyerupai wujud laki-laki dan wajahnya akan seperti Copperboy, ya, gantengnya luar biasa. Ini bisa kita lihat di cerita di zaman Nabi Lut, ketika kaum Lut berusaha untuk memeluk mereka dan Nabi Lut berusaha untuk menjaga mereka karena mereka tampan sekali. Berbeda dengan jin, ya, jin ketika berusaha menyerupai manusia pasti ada yang kurang. Kalau jadi perempuan, ya, ada bolong di tengah-tengahnya, kita nyebutnya apa? Sender bolong, ya. Kalau jadi anak kecil, ya, gundul, ya, tuyul, ya. Intinya kalau dia berubah jadi manusia pasti ada yang kurang, ya, dan pasti nyeramin, ya. Banyak kata ahli ruqyah itu, kalau ada nanti ketemu hantu jin yang menyerupai manusia itu pukul aja, ya. Karena kenapa? Dia berusaha mewujudkan seperti manusia, dia sudah berusaha masuk ke alam manusia dan dia lebih lemah daripada ubun-ubun bayi. Jadi pukul dulu baru kabur, gitu, ya. Baik, yang kelima, tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Tadi sudah saya sampaikan, ya, ini jadi jawaban ketika Israel mencabut nyawa, ya, atau malaikat yang lain di waktu yang sama, ya, ini tidak akan terikat jarak dan waktu. Dan ingat, malaikat tercipta dari cahaya. Dalam fisika itu ada namanya kecepatan cahaya. Jadi percepatan cahaya itu sangatlah amatlah cepat. Jadi bukan malaikat itu seperti yang digambarkan di Dragon Ball, ya, kayak gini, ya, atau yang makhluk apa itu, makhluk cuprit itu, ya, yang Dewi Cinta, ya, kayak gini, atau yang kayak gini, itu sesungguhnya batil, ya, atau itu cuma hayalan, atau Ananda berusaha menggambar malaikat, ya, atau seperti Digimon ini, Angimon, ya, yang perempuan Angie Woman, ya, itu hayalan, itu batil, tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari selama ini. Oke, sifat malaikat dijelaskan dalam hadis. Bisa kita lihat. Nah, ini malaikat diciptakan dari cahaya, nur, jin diciptakan dari api, api yang tidak berasap, ya, dan ada yang diciptakan dari tanah, yang telah diterangkan di hadis riwayat Muslim. Oke, perbedaan malaikat dengan makhluk yang lain bisa kita lihat. Kalau malaikat tercipta dari cahaya, Anda sekalian, kita dari tanah, tin, ya. Kemudian jin diciptakan dari nyala api. Malaikat punya sayap dan tangan sebagaimana di dalilnya. Kalau manusia hanya punya tangan tapi bisa bikin sayap, ya, bisa bikin pesawat. Jin juga dicapai seperti ini. Malaikat itu taat kepada Allah, manusia ada yang taat, ada yang ingkar, dan jin juga sama, ada yang taat, ada yang ingkar. Malaikat tidak makan dan minum dan tidak tidur, ya. Kalau manusia butuh makan, minum dan tidur. Jin butuh makan, minum dan tidur. Salah satu makanan jin apa? Ada yang tahu? Nah, salah satu makanan jin adalah makanan yang tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Anda sekalian, kalau tidak
يلا قولوا بسم الله. بسم الله. لا يا حبيبي، كل بيدك اليمين عشان الشيطان ما ياكل معك. فين صحن؟ هات السلطة. خلاص. بس يا ولد. طول ما انت ناسي انا ما حنساك. من أكل بشماله أكل الشيطان معه. Baca bismillah ketika makan itu akan jadi makanan jin. Jadi Ananda tuh secara tidak langsung sedang memelihara jin loh. Makanya kok kadang ya malas ibadah ya, kok kadang suka marah. Boleh jadi kita karena makan tidak baca bismillah. Oke, lanjut ya. Malaikat tidak mati hingga akhir zaman atau dikehendaki Allah ya. Manusia mati sebelum akhir zaman, semuanya punya ajal ya. Dan jin juga dapat mati sebelum akhir zaman. Ada juga mati ya. Oke, hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah yang pertama tentunya perbuatan manusia dicatat dan diawasi malaikat, dan semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan ya. Setelah ini akan diberikan materi evaluasinya adalah silakan Anda cari penerapan kepada malaikat ya. Tadi sudah saya sampaikan malaikat Jibril ya, Mikail dan seterusnya. Cari contoh lain penerapan mengimani malaikat Allah. Silakan dikirim kepada ustadz atau ustazah pendidikan agama Islam kelas 7 Ananda sekalian. Unzur makalah wala tanzur mankalah ya, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Syukron kasir, shishi, arigato gozaimasu, kansahamida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.